kita ini disebut Bani Adam, manusia itu, supaya tahu bahwa kromosom turunannya itu dari Adam dan Hawa. Nanti turun pada kita, turun berikutnya dan turun berikutnya, turun dan berikutnya. Ini kemudian cantuman itu disebut dengan nasabun, nun sin ba. Ya, namanya gantung, ya. Di situ ada keterikatan, itulah disebut nun sin ba, nasab. Itu. Nah, lalu bagaimana interaksi kita itu untuk mengingat agar berikutnya nasab-nasab itu mengikuti? Allah ingatkan hal itu melewati surah At-Tur, ya, At-Tur. Walladzina amanu. Nah, kita kalau sudah mengantarkan diri kita itu alladzina amanu, maka harus kita antarkan wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kita ambil surah At-Tur, ya, ayat yang ke-21. Ini, kalau sudah orang-orang yang beriman, maka anak dan cucu berikutnya harus diturunkan beriman. Untuk apa? Nah, kembali lagi tadi, kita kan berbicara bersenang-senang. Dengan anak pasti bersenang-senang kan? Nah, bersenang-senang dengan anak dan keturunan dalam sebuah keluarga, itu jangan sampai bersenang-senangnya hanya dalam waktu singkat sekarang saja. Harus kita antarkan berikutnya dan selama-lamanya kita bisa bersenang-senang. Bagaimana caranya? Ya di surah At-Tur tadi itu konsepnya. Kalau kita sendiri bisa mengantarkan diri kita itu beriman, maka jangan sendiri. Nah, nanti interaksi berikutnya kan itu. Ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kalau diikuti ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan nanti keturunannya dari mbah, buyut, cangga, semuanya yang sebelum-sebelumnya, yang satu jalur keturunan. Apakah kita nanti bisa ketemu dengan Nabi Adam karena itu jalur keturunan kita? Bisa jawabannya. Reuni, ya. Karena ini. Jadi begitu. Nanti berikutnya juga demikian. Kita bisa bersenang-senang ketika sama di keluarga kan makan, gini, makan. Nah, kenapa yang disebutkan cuma fakihah, buah-buahan, buah lahmin, dan daging? Enggak yang lain. Oh, pecel, ya pecel lah itu. Ada sayurnya, kok nggak ada? Nah, ini yang kita terima sekarang ini, kalau sudah jenisnya buah, jenisnya sayur, itu pada umumnya adalah bersifat dingin. Itu, bersifat dingin. Sementara kalau daging, ya, daging itu bersifat panas. Nah, kan memang harus ada lawannya. Nah, sudah kita tinggalkan itu. Ini adalah fasilitas yang nanti diberikan ketika kita reuni di surga. Ya, reuni di surga. Ya. Bagaimana bersenang-senangnya tidak putus? Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ya tanaza'una fiya ka'sallalahum fiya wala ta'sim. Berebut, aku ini, aku minum ini, tapi seluruhnya kebahagiaan dan berebutnya itu menyenangkan. Kalau berebutnya sekarang sampai bertengkar dan kemudian nuangi semuanya anak cucu, maka simbah pun bingung itu. Tapi ketika reuni di sana, saling berebut, semuanya kebahagiaan dan semuanya senang untuk selama-lamanya. Reuni hari raya kalau di rumahnya simbah, ya, satu hari aja sudah puyeng. Cucu 40, cicit 20, anak 12. Udah bingung itu. Apalagi reuninya seminggu, tambah bisa pecah pembuluh darah itu.
Tapi kalau reuni di surga santai saja, selama-lamanya kita bersenang-senang. Inilah konsep kita untuk bersenang-senang, jangan sekarang saja. Teruskan bersenang-senang sampai selama-lamanya dengan konsep pembinaan diri kita. Dengan cara apa? Caranya cuma satu. Kita harus abadikan itu dengan cara satu saja. Mengabadikan dengan ibadah. Hanya satu saja. Ibadah. Nah, yang bisa mengarahkan pada ibadah, konsepnya itu hanya hati, fuad. Itu yang mengantarkan seluruhnya. Ya. Makanya kalau Allah menyebutkan kata-kata innas sam'a, ya, kalau kita ambil kata fuad itu innas sam'a, innas sam'a, ya, as-sam'a wal basara wal fuada, nggak pakai kolbun di sini, ya, innas sam'a. Kita keluarkan dulu supaya kita bisa mengkaji lebih banyak. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basoro wal fuada. Kok enggak pakai kolbun di sini ya? Kenapa pakai fuad? Karena yang memberikan, ya, informasi tentang kefaedahan dan kemanfaatan itu adalah hati. Jadi ini ada fuadun, ya, gitu, bukan kolbun, ndak kolbun. Maka ini yang mengantarkan kita. Nah, kapan hati ini berfungsi? Balik lagi kita, kapan dia berfungsi sebagai fuad? Sebagai fuad itu fungsinya terhadap diri kita harus dilakukan yang disebut pembiasaan. Pembiasaan nafs atau jiwa itu dimulai dari sejak lahir, dibiasakan untuk tahu, oh ini baik, ini buruk. Baik dan buruk itu nanti munculnya, oh ini halal dan ini haram. Nanti kemudian sampai kepada konsep ketika hawa itu ada dan akal itu difungsikan, Allah mengantarkan supaya mengetahui kebiasaan dari baik buruk, kemudian mengenali halal dan haram, kemudian mengenali namanya hak dan batil. Begitu. Ini yang membiasakan fuad. Kalau kolbun, itu adalah kecenderungan yang harus muncul di mana fuad itu berfungsi, maka di situ kemudian kolbun melakukan. Kita lihat ayat yang ada kolbunya pada diri kita, ya. Allah sebut dengan jamak kulub, lahum kulubun la ya'kiluna biha walahum adhanun. Itu, ya. Di sini lahum kulubun, ya. Kita keluarkan lagi supaya kita bisa mencermati ayat-ayat ini, ya. Lahum qulubun. Kenapa ndak lahum afidatun? Ya, nih, mereka memiliki hati. Qulubun. Kok nggak fuadun? Kok nggak afidatun? Enggak. Karena di sini bisa difungsikan, bisa tidak difungsikan. Makanya bisa berbolak, bisa berbalik. Makanya munculnya di sini ins dan jin. Gitu. Kalau ins dan jin terus yang difungsikan apa? Yang harus difungsikan di sini adalah akalnya. Akal yang harus berfungsi di sini. Itu sebabnya tidak muncul an-nas, tidak muncul al-insan, tidak muncul
al-bashar, tidak muncul Bani Adam, yang muncul ins. Maka setiap ins itu gandengannya pasti jin, karena dua makhluk ini saja yang punya akal. Dan akal diberikan oleh Allah adalah ketika balik. Itu tentang diri kita dan masing-masing kita. Ketika itu akal itu dianugerahkan saat balik, bersamaan itu konsep hawa berfungsi. Kenapa difungsikan? Balik lagi, karena di situ harus ada saling berlawanan pasangannya. Pasangan ini untuk diuji kecenderungan baik yang diambil atau kecenderungan buruk yang diambil oleh diri kita. Ini masih belum interaksi. Diri kita dulu yang memfungsikan, memastikan itu berfungsi. Kalau sudah internal kita memfungsikan itu dengan diawali pembiasaan tadi itu, dari kecil dibiasakan, ini buruk nak, ini baik nak, ini tidak bagus nak, yang ini yang bagus nak, ya, ini boleh nak, ini tidak boleh nak. Kebiasaan itu yang kemudian kita antarkan untuk dia mengenali ini halal, boleh, ini baik, halal. Baru kemudian ini tidak boleh nak, ini buruk nak, haram. Itulah nanti kebiasaan ini lalu diterima ketika akal sudah difungsikan. Di situ ada hawa, lalu milih yang mana. Kebiasaan milih yang baik, maka dia akan pilih yang halal. Kebiasaan milih yang buruk, maka dia akan pilih yang haram ketika sudah balik. Disinilah fungsi hawa dan fuad oleh akal diramu, bagaimana kemudian kecenderungan itu diambil. Fa'alhama fujura wa taqwaha. Itu diri kita. Kalau diri kita kuat, maka nanti ada konsep lagi. Kapan manusia itu tidak kuat? Nabi Adam yang digoda oleh iblis tadi itu tidak kuat. Kenapa? Karena interaksinya belum ada, petunjuk itu ada, tapi kecenderungan tetap ada, maka diambil kecenderungan dengan cara ditipu oleh iblis. Karena ditipu, tidak punya pengalaman ditipu, maka disitulah kecenderungan lemah. Kelemahan itu akhirnya dilanggar. Nah, sekarang konsep yang kuat. Konsep yang kuat kecenderungannya pada seorang putra atau cucu dari Nabiullah Ibrahim, anak dari Nabi Ishak, ya, yang bernama Yakub. Yakub itu punya anak namanya Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kekuatannya apa? Kekuatannya ketika dirinya itu mampu mengendalikan diri. Ceritanya saat tempat itu ditutup, ada perempuan namanya Imro'atul Aziz yang jelas masih menarik paras mukanya dan posturnya, berada di dalam satu ruangan gelap. Yang ada Yusuf dan Imro'atul Aziz, perempuan itu. Kan di situ. Ketika Imro'atul Aziz mengajak kepada cenderung yang buruk, sementara internalnya Yusuf sudah diasah oleh bapaknya sejak kecil. Ya, yang itu jadi jealous saudara-saudaranya, itulah kemudian terbawa, dia bisa mengendalikan dirinya ketika ada hawa. Ya, ada nafs bersama hawa di situ, maka dia katakan laula an ro'a burhana Rabbi, ya sudah, karena mereka secara kemanusiaan qad sagofaha hubba, itu yang bisa mengendalikan ya diri Yusuf. Eksternal boleh ada apa saja,
Kalau internalnya kuat, bisa. Gitu. Nah, makanya internal ketika interaksi diri kita terhadap diri kita, itu yang harus menguatkan internal. Eksternal mau datang sebesar gajah, sebesar gunung Semeru, silakan. Mau segarang apa, silakan. Tapi kalau internalnya kuat, interaksi itu akan konsisten. Maka inilah yang harus diasah dalam konsep ini tadi. Ya, ada jasad, ruh, nafs, syahwat, hawa, ada hati, kolbun atau fuad. Ini kalau dari awal sudah ada pembiasaan, maka ketika balik itu ada penguatan. Itu contoh yang ada pada Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Konkret itu. Nah, kenapa Allah tampilkan? Yaitu sebagai contoh untuk kita kaji ini terhadap diri kita. Gitu. Nah, dicontohkan Nabi Adam, dicontohkan, diceritakan. Ya. Nabi Yusuf diceritakan. Gitu. Contoh konsep yang konsisten sampai akhir, dan lingkungan itu boleh ada seperti ya, kalau itu perempuan, itu laki-laki, sekarang perempuannya bagaimana? Perempuan itu adalah istrinya Fir'aun. Lingkungannya bolehlah ngaku sebagai Tuhan, penguasa,